Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah biografi dari Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri Pondok Al-Falah Ploso. Siapakah sosok beliau ini? Simak video ini sampai akhir. Sebelum menginjak tentang biografi Kiai Haji Jazuli Usman, kita simak apa yang pernah dikatakan Gus Kausar yang merupakan cucu beliau tentang Kiai Haji Jazuli Usman. Mbah Kiai Ahmad Jazuli merupakan figur kiai yang benar-benar mencintai ngaji, memiliki fanatisme akan ngaji. Beliau menghabiskan semua usianya, segenap usianya untuk khidmat kepada ngaji. Itu kata Gus Kausar. Kemudian beliau bersemboyan afdhalut turuq ila thariqatu ta'lim ta'allum. Memang seperti itu adanya. Tidak ada tarekat menuju Allah Subhanahu wa taala yang lebih istimewa dibanding ngaji dan mengajar. Kiai Jazuli tidak pernah apapun kecuali ngaji. Jelas Gus Kausar yang merupakan wakil khatib Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Kiai Jazuli itu Masya Allah, istiqomahnya luar biasa, istiqomahnya top. Istiqomah fi ibadah wa ubudiyah, istiqomah fi ta'lim wa ta'allum. Alumni sepuh cerita, abah saya setiap hari cerita, Kiai Jazuli sehari ngaji tidak kurang dari 15 bahkan sampai 18 kitab setiap hari. Itulah sekelumit cerita dari Gus Kausar. Siapakah sosok Kiai Haji Jazuli Usman itu? Mari kita simak biografi beliau. Kiai Haji Mas'ud atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman lahir pada 16 Mei 1900 Masehi di Ploso. Beliau merupakan putra ketujuh dari 13 bersaudara. Dari pasangan Raden Mas M. Usman, panggilannya Pak Naib, seorang order distrik atau penghulu kecamatan, dengan Nyimas Ajeng Muntokinah binti Muhammad Syafi'i. Saudara-saudara beliau diantaranya Iskandar, Zarkasi, Miftahul Arifin, Siti Maimunah atau Bu Soleh, Siti Halimah, Abdullah, Masjud, Ardani, Siti Ro'ihah, Siti Fatonah, Siti Aminah, dan Bairudin. Sebagai anak bangsawan, Mas'ud adalah anak yang beruntung karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah formal seperti SR, Mulo, HIS, bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi Stovia, Fakultas Kedokteran UI sekarang, di Batavia. Sekolah-sekolah yang dibentuk Belanda hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum. Tujuannya semata-mata memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda untuk mencetak pegawai-pegawai yang setia kepada pemerintahannya. Tidak sembarang rakyat dapat masuk sekolah. Pemerintah kolonial hanya memberi kesempatan kepada kelompok kecil bangsa Indonesia yang terdiri dari anak-anak pegawai, bangsawan, dan tuan-tuan tanah. Hari demi hari Mas'ud terus berkembang seperti anak-anak yang lain. Usianya masuk 6-7 tahun ketika petugas sekolah memerintahkan kepadanya untuk melingkarkan tangan kanan di atas kepala sehingga menyentuh telinga kiri. Alhamdulillah, telinga itu telah tersentuh dan resmilah ia diterima sebagai murid sekolah desa di Ploso. Hanya itulah testing baginya, sekedar untuk menentukan usia bisa masuk sekolah di tingkat dasar.
3 tahun lamanya Mas'ud duduk di bangku cap jago dan kemudian ia meneruskan ke Inland Sea Fairfield School, suatu sekolah lanjutan dengan masa pendidikan selama 2 tahun. Agaknya Mas'ud semakin rajin dan tekun belajar. Tidak pernah ia mengandalkan atau membanggakan kecerdasan otak yang dimilikinya. Hampir seluruh waktunya untuk belajar. Pikirannya mulai sadar bahwa bimbingan dan pengarahan ayahnya yang keras dan disiplin sejak ia masih kecil tak perlu diterima dengan perasaan jengkel atau terpaksa menurut lantaran takut dimarahi. Karena apa yang dilakukan ayahnya adalah benar. Semuanya dilakukan orang tua itu demi kebaikan putranya, demi masa depan buah hatinya. Oleh karena itu, ia kini lebih banyak menimang-nimang buku ketimbang kelereng atau kemiri. Setelah Inland Sea Fairfield School diselesaikannya dengan angka memuaskan, Mas'ud melanjutkan ke tingkat SLTA. Dia masuk Holland Island Sea School atau HIS di Ceringin, Grogol, Kediri. Sekolah ini lebih dikenal dengan sebuah sekolah ongko kalih. Lagi-lagi pemuda Mas'ud termasuk murid yang menonjol dalam pelajaran bahasa Belanda dikuasainya dengan baik. Begitu juga aljabar atau matematika, ilmu ukur, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Terbuktilah diamnya Mas'ud adalah laksana lautan tenang dan dalam yang menyimpan banyak mutiara. Hal ini membuat Pak Naib Usman sangat bersyukur dan bangga melihat prestasi anaknya yang satu ini. Sejak itu Mas'ud mendapat tempat tersendiri di hati ayahnya. Suatu ketika Pak Naib kedatangan Kiai Ma'ruf Kedonglo. "Pundi Mas'ud?" tanya Kiai Ma'ruf mengawali pembicaraan dengan bahasa Jawa yang halus menanyakan kemanakah Mas'ud. Pak Naib menjawab, "Ke Batavia." Dia melanjutkan sekolah di jurusan kedokteran. Lalu dengan gayanya yang khas, Kiai Ma'ruf mulai memberikan saran. "Saene Mas'ud dipun aturi wangsul. Larene niku ingkang prayogi dipun lebetaken pondok. Sebaiknya ia dipanggil pulang, anak itu cocoknya dimasukkan di pondok pesantren," kata Kiai Ma'ruf. Rupanya beliau memiliki firasat tentang diri Mas'ud. Agaknya beliau mengerti apa yang pantas bagi masa depan putra Pak Naib itu. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirimkan surat ke Batavia meminta Mas'ud untuk pulang ke pelosok Kediri. Sebagai anak yang berbakti, ia pun kemudian pulang ke Kediri dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren yang lainnya yang ada di sekitar Karisidenan Kediri. Mas'ud mengawali masuk pesantren Gondang Legi di Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab jurumiyah yang berisi tata bahasa Arab dasar atau nahwu selama 6 bulan. Setelah menguasai ilmu nahwu, Mas'ud yang dikenal sejak usia muda itu gemar menuntut ilmu, kemudian memperdalam pelajaran tasrifan, ilmu shorof selama setahun di Pondok Sono Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih, Nganjuk yang diasuh Kiai Haji Abdul Rahman. Hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari, Nganjuk, dan pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin dikenal banyak melahirkan ulama besar semacam Kiai Haji Wahab Hasbuwah, pendiri NU, dan Rois Am setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mas'ud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok kemudian mukim di Langgar Pucung, musola yang terletak tidak jauh dari pondok. Selama di Pondok Mojosari, Mas'ud hidup sangat sederhana. Bekal Rp5 sebulan dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri
yang pada waktu itu rata-rata Rp 10 rupiah setiap hari. Ia hanya makan 1 lepek atau piring kecil dengan lauk pauk sayur ontong atau jantung pisang atau daun luntas yang dioleskan pada sambal keluak. Sungguh jauh dikatakan nikmat apalagi lezat. Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naib Usman, ayah tercinta, meninggal dunia. Untuk menopang biaya hidup di pondok, Mas'ud membeli kitab-kitab kuning masih kosong, lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. Satu kitab kecil semacam Fathul Qorib ia jual 2,5 atau RM1, hasil yang lumayan untuk membiayai hidup selama 15 hari di pondok itu. Setelah sempat mondok di Mojosari, Mas'ud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu langsung di Mekah. Haji Jazuli, demikian nama panggilannya, setelah sempurna menunaikan ibadah haji. Selama di Tanah Suci, ia berguru pada Syekh Al-Alamah Al-Alidrus di Jabal Hindi. Namun ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja. Karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922 yang diprakarsai Pangeran Abdul Aziz As-Suud. Di tengah berkecamuknya perang saudara itu, Haji Jazuli bersama 5 orang lainnya berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, sampai akhirnya Haji Jazuli dan kawan-kawan itu ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Nanti untuk cerita perjalanan belajar dan karomah Kiai Haji Jazuli Usman selama di Tanah Suci, Makkah dan Madinah akan dikisahkan tersendiri setelah biografi beliau ini. Selanjutnya, sepulang dari Tanah Suci, Haji Jazuli kemudian pulang ke tanah kelahirannya Ploso dan hanya membawa sebuah kitab, yakni Dalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1923, ia meneruskan nyantri ke Tebuireng Jombang untuk memperdalam ilmu hadis di bawah bimbingan langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tatkala Haji Jazuli sampai di Tebuireng dan sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk belajar, Al-Hadratus Syekh sudah tahu siapa Jazuli yang sebenarnya. Kamu tidak usah mengaji, mengajar saja di sini. Haji Jazuli kemudian mengajar Jalalain, bahkan ia kerap mewakili Tebuireng dalam Bahsul Masail atau seminar yang diselenggarakan di Kenes, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Termas yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfud Al-Tarmizi. Tak berapa lama kemudian ia pulang ke kampung halaman Ploso. Sekian lama Jazuli menghimpun air keilmuan dan keagamaan. Ibarat telaga telah penuh, saatnya mengalirkan air ilmu pengetahuan itu ke masyarakat. Dengan modal yang kuat untuk menanggulangi kebodohan kezaliman, ia mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan jalan mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat Ploso dan sekitarnya. Hari demi hari ia lalui dengan semangat istiqomah menyiarkan agama Islam. Hal ini menarik simpati masyarakat untuk berguru kepadanya. Sampai akhirnya ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung murid-murid yang saling berdatangan. Pada awalnya hanya 2 orang, lama-kelamaan berkembang menjadi 12 orang. Maka dengan ucapan bismillah dan bekal tawakal dibentuknya sebuah madrasah. Surat permohonan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dengan nama Al-Falah itu tertanggal 1 Januari 1925. Dibangunlah madrasah berlokasi di depan masjid dan terdiri dari 2 lokal itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang atau Madrasah Merah disebabkan lantainya dari batu bata merah karena dananya terjangkau. Peristiwa itu pada tahun 1927
Konon Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkenan hadir pada acara tasyakuran pembangunan madrasah tersebut. Pada tahun 1928 dibangun pondok pertama diberi nama Pondok D atau Darussalam, yang disusul tahun berikutnya dibangun Pondok C atau Cahaya. Hingga pada akhir tahun 1040-an, jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 santri dari berbagai pelosok Indonesia. Pada zaman Jepang, beliau pernah menjabat sebagai wakil sacok atau camat, di mana pada siang hari beliau mengenakan celana goni untuk mengadakan gerebekan dan rampasan padi dan hasil bumi ke desa-desa. Kalau malam, beliau gelisah bagaimana melepaskan diri dari paksaan Jepang yang kejam dan biadab itu. Kekejaman dan kebiadaban Jepang mencapai puncaknya sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya. Bahkan mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang waktu siang, para santri aktif latihan tasyo atau baris berbaris, bahkan pernah menjadi juara sekecamatan Mojo. Tapi kalau malam mereka menyusun siasat untuk melawan Jepang. Demikian pula setelah Jepang takluk, para santri kemudian menghimpun diri dalam barisan tentara Hizbullah untuk berjuang. Selepas perang kemerdekaan, pesantren Al-Falah baru bisa berbenah. Pada tahun 1950, jumlah santri yang datang telah mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok pesantren persis meniru kepada sistem Tebu Ireng pada tahun 1923. Suatu sistem yang dikagumi dan ditimba Kiai Haji Jazuli selama mondok di sana. Sampai di akhir hayat, Kiai Haji Ahmad Jazuli Osman dikenal istiqomah dan mengajar kepada santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kiai Haji Jazuli mengajar kitab Al-Hikam atau kitab tasawuf secara periodik setiap malam Jumat bersama Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Mungdir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadhah yang ia amalkan memang sangat sederhana, namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiridan-wiridan tertentu. Thariqah Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thariqah ta'lim wa ta'allum, katanya berulang kali kepada para santri. Kiai Haji Jazuli juga dijuluki si Blawong. Asal mulanya dari Kiai Haji Zainuddin yang selalu memperhatikan Kiai Haji Jazuli saat mondok di tempat beliau, dan beliau diperintahkan tinggal di pondok. Dan Kiai Haji Zainuddin pernah berkata, besok kowe arep dadi blawong. Mas'ud yang tidak mengerti apa artinya blawong hanya diam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Mas'ud atau Kiai Haji Jazuli menuruti perintah Kiai Haji Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak itulah Mas'ud kerap mendapat julukan blawong. Ternyata blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si blawong itu dipelihara dengan mulia di istana kerajaan Brawijaya. Alunan suaranya mengagumkan. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala blawong sedang berkicau. Semua menyimak suaranya, seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Kiai Haji Ahmad Jazuli Osman wafat pada hari Sabtu Wage 10 Januari 1976 atau bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1396 Hijriah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaiban, Ploso, Kediri. Konon sebagian anak-anak kecil di Ploso saat jelang wafatnya Kiai Haji Jazuli melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian sang blawong yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Kiai Haji Jazuli Osman dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri.
hasil menikahi Nyai Rodiah. Anak-anak beliau diantaranya Siti Azizah yang meninggal di usia 1 tahun, Hadik meninggal di usia 9 bulan, Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli atau abahnya Gus Kausar, Kiai Haji Hamim Jazuli Gusmi yang terkenal dengan wali dan karomahnya, Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli. Mahfud meninggal di usia 3 tahun, Makmun meninggal di usia 7 bulan, Kiai Haji Munif Jazuli, ibunya Hajjah Lailatul Badriyah Jazuli, Su'ad yang meninggal di usia 4 bulan. Itulah sekelumit biografi Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.